Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Wahyu Kurniawan, NPT 11-18-0110. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait inovasi pelayanan informasi meteorologi penerbangan baik dari Pusat Meteorologi Penerbangan serta Stasiun Meteorologi Penerbangan BMKG. Paparan ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto, Magister Sains. Adapun outline dari pemaparan kali ini, yang pertama, regulasi meteorologi penerbangan, 2. Website Aviation BMKG, 3. Aerometweb, 4. System of Indonesian Aviation Meteorology, 5. Monitoring Rason, 6. Peta visibilitas bandara di Indonesia, 7. Peta sebaran kelengkapan peralatan cuaca di bandara, 8. Flag radar dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, dan yang terakhir adalah informasi cuaca bandara dari Stasiun Meteorologi Juanda. Regulasi ataupun peraturan berkaitan dengan meteorologi penerbangan diantaranya ICAO Annex 3 yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional berisi tentang pelayanan meteorologi untuk navigasi udara internasional. Kemudian regulasi teknis nomor 49 dari Organisasi Meteorologi Dunia yang berisi terkait dengan pelayanan meteorologi untuk navigasi udara internasional yang merujuk pada Annex 3. Kedua peraturan ini berisi tentang tata cara pengamatan dan pelaporan meteorologi penerbangan, perakiraan cuaca penerbangan, kemudian informasi SIGMET dan peringatan cuaca signifikan, informasi klimatologi penerbangan, dan lain-lain. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana pada pasal 287 yang dimaksud dengan informasi cuaca antara lain meliputi angin atas serta suhu udara atas, kemudian fenomena cuaca signifikan pada jalur penerbangan, laporan meteorologi bandara udara ataupun Aerodrome Meteorological Report, kemudian perakiraan cuaca bandara udara, perakiraan cuaca untuk lepas landas, perakiraan cuaca untuk pendaratan, informasi cuaca yang signifikan, informasi cuaca pada lapisan rendah, serta ringkasan iklim bandara udara. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika, di mana salah satu informasi khusus yang diberikan oleh BMKG adalah informasi cuaca untuk penerbangan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2008 yang merujuk pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan atau Aeronautical Meteorological Information Service. Dari berbagai regulasi meteorologi penerbangan ini, maka BMKG selalu meningkatkan kualitas layanan penerbangan serta meningkatkan akurasi prediksi cuaca untuk keselamatan penerbangan. Berikut ini adalah website dari Aviation BMKG yang dapat diakses melalui www.aviation.bmkg.go.id, di mana pada tampilan awalnya akan muncul peta lokasi dari stasiun meteorologi penerbangan di seluruh Indonesia, kemudian cuaca terakhir dari bandara, kemudian signifikan weather, beserta produk informasi pelayanan di bidang meteorologi penerbangan. Yang pertama, ada peringatan berkaitan dengan SIGMET atau signifikan weather. Di sini informasi yang disajikan adalah terkait dengan informasi debu vulkanik akibat letusan gunung berapi, kemudian siklon tropis, serta fenomena cuaca lainnya seperti badai guntur ataupun turbulensi. Untuk mendapatkan
informasinya cukup menuliskan nomor stasiun berdasarkan IQ serta waktu dari pelaporan. Selanjutnya, untuk bagian pengamatan berisi tentang cuaca terakhir bandara yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk parameter yang disajikan adalah arah dan kecepatan angin, kemudian jarak pandang mendatar atau visibilitas, kemudian cuaca terkini dari bandara, suhu udara, titik embun, serta tekanan udara. Selanjutnya adalah berita sinop ataupun sandi sinop dari stasiun meteorologi di Indonesia, kemudian meter, spesi, dan trend forecast dari stasiun meteorologi penerbangan di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan informasi tersebut, untuk sinop cukup menuliskan nomor stasiun yang diinginkan, sedangkan untuk meter, spesi, dan trend forecast menggunakan indikator dari IQ. Kemudian pada bagian observasi juga ditampilkan radar cuaca BMKG yang terintegrasi, kemudian citra satelit Himawari untuk kanal inframerah, kemudian kanal visible, kanal water vapor, serta produk olahan dari satelit Himawari yaitu jenis awan. Selanjutnya untuk bagian perakiraan berisi tentang prediksi awan cumulonimbus selama 7 hari ke depan menggunakan model cuaca numerik yaitu IFS dengan resolusi 0,125 derajat. Di sini terdapat beberapa warna yang menunjukkan bahwa isol atau isoline, kemudian OCNL, dan frekuen, di mana ketiganya dibedakan berdasarkan cakupan spasial awan CB yang terbentuk. Selanjutnya, perakiraan cuaca bandara, di mana ada opsi dari 1 jam yang akan datang hingga 12 jam yang akan datang. Selanjutnya, TAF atau Trend Area Forecast. Di sini menampilkan dari perakiraan di aerodrom atau di bandara dengan validitas lebih dari 12 jam atau perakiraan panjang dan validitas kurang dari 12 jam atau perakiraan pendek. Di sini tersedia format mentah dalam bentuk sandi ataupun format yang telah diterjemahkan. Selanjutnya adalah wind time yang berisi informasi arah dan kecepatan angin yang disajikan dalam bentuk windbab serta temperatur pada lapisan tertentu. Di sini disediakan mulai dari flag level nomor 050 atau lapisan 850 hektopascal hingga flag level 530 atau ketinggian 100 hektopascal. Untuk resolusi waktunya itu per 6 jam dari 00, 06, 12, dan 18 UTC. Kemudian juga tersedia signifikan weather chart, baik itu di medium level ataupun high level. Untuk medium level, peta ini diproduksi oleh BMKG menggunakan perangkat sinergi. Kemudian untuk high level significant weather merupakan produk dari WAFC London. Selanjutnya ada AeroMetWeb. Sistem ini merupakan berbasis web yang dapat membuat dan mengirimkan flight documentation atau dokumentasi penerbangan secara otomatis kepada pilot dan maskapai penerbangan. Keunggulan dari AeroMetWeb yaitu 1. Menerima dan memproses data meteorologi penerbangan secara otomatis. 2. Memberikan informasi cuaca penerbangan secara real time. 3. Menyebarkan meteorological flight folders. Di sini ada
contoh dari salah satu flight documentation dari maskapai Citylink penerbangan menuju Jakarta. Untuk take off-nya yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 2019 pukul 1 UTC. Kemudian untuk waktu perjalanannya sekitar 1 jam lebih 5 menit. Di sini juga disediakan informasi meter dan TAF dari bandara keberangkatan serta bandara tujuan. Berikutnya adalah System of Indonesian Aviation Meteorology atau yang dikenal dengan SIAM. Inovasi SIAM merupakan lompatan progres dan evolusi layanan informasi meteorologi penerbangan, yaitu dengan mengubah informasi meteorologi yang manual dan statis menjadi satu sistem terpadu. Keunggulan dari produk SIAM adalah terintegrasi, mudah digunakan, layanan mandiri dan otomatis, standarisasi pelayanan, serta berbasis web dan Android. Sistem ini mengintegrasikan satelit cuaca, radar cuaca, informasi turbulensi, SIGMET atau Significant Meteorology, Significant Weather Chart, kondisi cuaca bandara, dan model cuaca sehingga menghasilkan informasi cuaca penerbangan terkini serta dokumen penerbangan untuk seluruh maskapai domestik maupun internasional. Dalam membuat perakiraan dan analisis cuaca penerbangan, SIAM menyediakan multi-model cuaca numerik seperti GFS, HMWF, RPG, WRF-DY, ACCESS-R, dan WAFC. Monitoring Rason. Monitoring Rason menyediakan informasi profil udara atas yang diperoleh dari observasi radiosonde di 29 stasiun meteorologi penerbangan di Indonesia secara terintegrasi. Selain menampilkan informasi labilitas atmosfer, inovasi terbaru dari produk ini menampilkan animasi kondisi perawanan di sekitar bandara, seperti jenis awan, ketinggian awan, serta fenomena yang menyertainya. Berikut ini adalah salah satu tampilan dari data radiosonde dari stasiun meteorologi Tarakan. Apabila kita mengupload dari data rason, biasanya akan tertampil diagram SQT yang menampilkan profil vertikal dari suhu serta titik embun. Kemudian dari keduanya dapat dihitung nilai labilitas atmosfer seperti GAP, CHIN, LI, SI, serta lainnya. Kemudian pada produk ini juga ditampilkan animasi dari awannya, sehingga kita dapat mengetahui secara real dari tinggi dasar awan, kemudian puncak awan, serta fenomena yang menyertai seperti microburst, kemudian potensi dari hujan serta kabut. Selanjutnya, peta cuaca dan visibilitas bandara di Indonesia. Peta di samping menampilkan kondisi jarak pandang mendatar atau visibilitas serta kondisi cuaca di bandara yang diintegrasikan secara nasional untuk memberikan peringatan kepada pilot dan maskapai penerbangan. Informasi visibilitas dikelompokkan menjadi 4 kategori. 1. Lebih dari 5 mil yang diplot dengan warna hijau, kemudian 3 hingga 5 mil yang diplot dengan warna biru, 1 hingga 3 mil itu dengan warna merah, dan di bawah 1 mil dengan warna merah tua. Kemudian selain menampilkan visibilitas dan kondisi cuaca, peta ini juga dapat diaktifkan untuk overlay data satelit Himawari 8 dan radar cuaca BMKG. Produk inovasi selanjutnya adalah peta sebaran kelengkapan peralatan cuaca di bandara. Peta di samping menyajikan informasi kelengkapan peralatan observasi cuaca di stasiun meteorologi penerbangan, di mana titik-titiknya
plot dengan warna biru, kemudian merah, serta hitam. Untuk peralatan yang dimonitoring meliputi ada atau tidaknya alat 1. AWOS atau Automatic Weather Observing System yang merupakan stasiun pengamat otomatis, kemudian radar, kemudian LLWAS atau Low Level Wind Shear Alert System, kemudian lidar volcanic ash, lidar wind shear, kemudian radar wind shear, serta yang terakhir adalah wind profiler. Kelengkapan dari peralatan ini akan sangat mendukung untuk menyediakan informasi cuaca serta membuat peringatan dini cuaca ekstrim. Kemudian flight radar. Inovasi ini diinisiasi oleh Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta yang menampilkan aktivitas pesawat terbang baik saat berada di bandara maupun saat mengudara atau en route. Selain itu, peta tersebut juga dapat di-overlay dengan data radar cuaca BMKG serta satelit Himawari 8 untuk mengetahui potensi hujan lebat serta keberadaan awan CP. Nah, ketika memilih salah satu pesawat di sini akan muncul informasi terkait dengan ketinggian, kemudian tracknya, serta kecepatan dari pesawat tersebut. Dan yang terakhir berkaitan dengan informasi cuaca bandara. Meskipun informasi cuaca bandara telah tersedia di website Aviation BMKG sebelumnya, namun Stasiun Meteorologi Juanda mencoba melakukan terobosan terbaru ataupun inovasi dengan mengubah tampilan informasi bentuk tabel menjadi informasi berbasis geografis ataupun peta. Inovasi ini memudahkan pengguna layanan untuk mengakses kondisi cuaca di bandara seluruh Indonesia. Informasi cuaca yang ditampilkan meliputi kondisi cuaca, kemudian arah dan kecepatan angin, jarak pandang mendatar atau visibilitas, suhu udara, titik embun dalam derajat Celcius, dan yang terakhir adalah tekanan dalam milibar. Berikut ini merupakan referensi dalam pembuatan paparan ini, dan yang terakhir ada quotes dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. The sky is vast but no room for error. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.